Zahir Online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat datang lagi di video Zahir. Hari ini kita ada CEO Talks sama teman kita nih Bro Indra. Dia CEO dari Krona Digital Marketing Agency. Yes. Hari ini, sore ini kita ditemenin sama 2 gelas cappuccino. Oh siap. Oke, di kantor Zahir. Kita akan diskusi dan belajar dari Krona. Bagaimana Krona membangun bisnisnya, bagaimana CEO sekaligus foundernya struggling membangun bisnis. Plus kita mau belajar juga dong, dengar dikit-dikit lah mengenai bagaimana sih perkembangan digital marketing di Indonesia. Oke. Oke. Selamat sore Bang Indra. Sore. Oke, tolong boleh dong. Bang, bos. Enaknya apa panggilnya Mas? apa? Terserah. Oke, Mas Indra. Mas Indra. Mas Oke. Muhammad berarti. Oh, Oke. sip. Siap. Mas Indra, boleh cerita dong mengenai Krona. Oke. Gimana cerita berdirinya? Oke. Sebenarnya Krona tuh bisnis yang keempat. Jadi sebelum Wah, Krona. gila keren banget. Bisnisnya ada 4 berarti? Iya. Enggak. Oke. Sebelum Krona berdiri udah tiga bisnis Tiga yang fail. gagal. Oke. Gitu. Jadi Krona ini sebenarnya tadinya didesain bukan sebagai digital agency, tapi justru aparel. Jadi kayak, jadi dulu mau bikin, Jadi- kan ya namanya zaman kuliah gitu ya, bikin aparel tuh kayaknya keren banget. Oke, So, jadi- pengen bikin brand namanya Krona, di belakangnya ada tulisan Kronanya gitu, kayaknya keren. Zaman dulu. Oke. Jadi ini startup digital marketing agency Iya. by accident. By accident. Karena mau nggak mau waktu itu mesti belajar digital kan, Oke. digital marketing. So, ya itu balik lagi ke zaman kampus, kayak zamannya Kaskus masih heboh, terus jualan FGB ya, apa namanya, forum jual belinya Kaskus. Itu belajar digital di situ, orang ngajarin jualan di mana, di eBay, orang jualan di Amazon segala macam ya. Akhirnya belajar ketemplung di situ. Oke. Nah, sebelum lanjut mengenai Krona, saya penasaran mengenai journey sebagai entrepreneur. Jadi pengusaha dan Krona ini ternyata bisnis yang keempat. Ya, Boleh cerita nggak rasanya jatuh berkali-kali itu gimana sih? Gitu? rasanya Apa yang paling indah gitu pengalaman dari 3 kali? Nyesal nggak gagal bisnis 3 kali? enggak. Kalau Oh, dibilang enggak. kalau dibilang bisnis gagal itu nyesel, justru harusnya terima kasih ya. Karena dengan gagal gitu kita tahu akhirnya mana yang hal-hal mana yang nggak berhasil, hal-hal mana yang harusnya kita fokusin gitu. Jadi kita udah bisa milah, istilahnya advertiser mah ya. Itu A/B testing. A-nya gagal, ya kita fokus ke B-nya. Nah, dari kegagalan 3 itu, ya akhirnya kan belajar kan. Oh ternyata ini nggak bisa nih dijalanin karena marginnya kecil. Dulu sempat jualan pulsa soalnya. Oke. Ya kan, bisnis Oke. tuh itu gagal juga. Marginnya kecil. Akhirnya nggak bisa nih, harus apa namanya, harus inovasi, harus cari margin yang lebih gede. Akhirnya ya udah belajar bikin baju. Jadi udah sempat bikin baju-baju gitu, sablon gitu. Marginnya oke lah, cuman nggak sustain gitu. Maksudnya ada orderan, habis itu sepi lagi, ada orderan sepi lagi. Akhirnya nggak bisa kayak gini nih. Nah terus ya sejarahnya berdiri Krona justru ada temen yang minta tolong, Ndra lu kan bisa bikin website, tolongin dong bikinin. Oh ya udah gue bikinin, lu mau bayar berapa? 1 juta gimana? Oke siap. Jadilah sebuah service jasa bikinin website. Dari perusahaan apparel. Iya, dari bisnis online yang ya zaman dulu udah keren banget ya, punya bisnis online. Oke. Dra, apa yang bikin terpikir dan yakin banget kayaknya gue jadi pengusaha aja deh. Gitu. Padahal kan kalau kerja di multinational company gajinya enak, Yes. gede, ya kan? Pasti. Gitu ya. Nah, kok nekat memilih jalur jadi pengusaha? Sebenarnya ya ada journey-nya emang ya. Jadi kayak di dalam diri tuh ada dorongan tersendiri gitu. Jadi kayak waktu itu sempat kerja juga jadi sales. Oh, Jadi kalau tahu UNICEF tuh ya nih, yang United Nations buat children ya. Itu gue jadi salesnya dan nawar-nawarin donation gitu. Itu cuma kerja 2 bulan, tapi feeling selama kerja itu kayak wah, gue bisa bikin lebih bagus daripada ini. Kalau gue bisa di sini, artinya gue bisa jual apapun gitu. Jadi dari situ ya keasah juga, dan ya semakin dicobain masuk ke corporate atau ke company gitu ya kerja,
jadi merasa harusnya gue bisa bikin yang lebih baik dari ini gitu. Jadi tantangan di dalam diri sama ya pede aja terus. Ada dorongan keluarga nggak akhirnya Nggak ada. jadi perusahaan? Nggak ada. Nggak ada. Jadi keluarga tuh murni wira swasta. Iya benar, wira swasta ya, profesional kerja di corporate. Profesional, oke. Jadi ya sempet cekcok juga sama orang tua. Karena orang tua kayak nggak setuju kamu jadi pengusaha yang apalagi online ya, kelihatannya di rumah mulu, nggak pernah kerja. Kayaknya nganggur gitu. Iya, Karena kayaknya jangan nganggur, nggak ada kerjaannya. Duitnya dari mana nih? Tiba-tiba jangan-jangan ada tetangga datang, kamu melihara tuyul ya. Bahaya kan. Nah, sempat juga ngalamin itu dan disuruh kerja. Tapi tetap aja emang dasar bandel gitu ya. Ya udah, lanjutin terus. Oke. Corona sekarang udah berapa tahun? Alhamdulillah udah 6 tahun. Wow. Jadi udah lumayan lama. Oke. Kalau di bisnis biasanya kritikal tuh 3-5 tahun pertama tuh kritikal banget gitu untuk Betul. bangun bisnis. Yang paling susah Ndra bangun bisnis selama 3 tahun atau 5 tahun pertama tuh apa? Sempat kepikir nggak? Kayaknya berhenti deh. Oh sering sih. Oh sering? Sampai hari ini masih? Enggak sih kalau sekarang. Enggak ya? Jadi udah banyak soalnya. Oke. Alhamdulillah. Amin amin ya Allah. Jadi emang sepengalaman saya itu 3 tahun pertama tuh pembuktian foundernya, pembuktian orangnya. Oke. Kuat apa enggak gitu. Di situ dulu sampai titik 3 tahun kuat apa enggak. Kalau udah lewat 3 tahun artinya dia kuat. Tinggal gimana dia mengoptimasi. Nah, ke 5 tahun itu bisnis sustain. Kalau dia udah lewatin 5 tahun artinya bisnisnya sustain dan proven dan bisa dilanjutin di scale-in lah, di scale up gitu. Nah, paling sengsara ya awal-awal di 3 tahun itu. Jadi kayak setahun cuman omset berapa juta dibagi 4 gitu ya foundernya. Setahun ya. Jadi setahun dibagi 12, dibagi 4 dari sekitar 2 jutaan ya atau 3 jutaan. Nah, itu kisahnya. Tahun pertama kita berdiri itu cuma hitungan juta dan kalau dibagi ke 4 orang ya cuma ratusan ribu, 150 ribu kalau nggak salah tuh per bulannya. Nah, itu sengsara terus banyak kan berempat nih tadinya. Yang 2-nya udah mulai Hampir menyerah. hampir udah menyerah. Menyerah. Justru sekarang sisa berdua dan ya jadi pembelajaran karena nggak semua orang sekuat yang kita bayangkan gitu ya kan. Jadi ya semua orang punya kapasitasnya masing-masing ternyata kan nggak bisa kita paksain juga. Oke, ini menarik. Jadi di versinya Mas Indra 3 tahun pertama itu sebenarnya untuk pembuktian si pengusahanya atau si foundernya atau si entrepreneurnya ini kuat nggak? Iya. Karena bisnis ini kan sebenarnya bukan sebelum kita bicara mengenai produk, mengenai organisasi, marketing, kita bicara mengenai siapa sih yang ada di belakang itu. Karena dia si pengusahanya itu, si foundernya, si entrepreneurnya yang bawa visi, bawa mimpi, dan ketangguhan melewati masa-masa yang sangat sulit. Ya. Benar ya? Bener banget. Oke. Nah, setelah 5 tahun, pengalaman apa yang paling berharga didapat? Sehingga yakin, oke, emang jalan gue nih jadi pengusaha. Iya. Jadi ya belajar banyak sih dari 5 tahun ini jadi pengusaha. Ya memang ada faktor laki gitu. Misalnya contoh saya tuh anak terakhir. Jadi pendapatan 150 ribu per bulan itu nggak masalah karena saya hidupin saya sendiri gitu kan. Waktu lulus kuliah itu juga. Jadi belum punya anak, belum punya istri. Jadi benar-benar beban mendorong ke arah sana gitu. Jadi kita merasa beruntung juga karena saat itu memang ya situasinya mendukung. Intinya gitu. Orang tua juga ada yang nanggung, kakak-kakak saya gitu kan. Ya kan? Jadi itu faktor laki dari saya dan menurut saya itu harus saya manfaatin gitu. Ya kan? Dan pelajaran yang penting adalah ya yang nyerah itu justru orang yang berhenti. Jadi semasa hidupnya Corona itu udah ngalamin naik tumbuh pesat, terus tiba-tiba turun, sisa berdua itu udah ngalamin, terus naik lagi itu udah ngalamin juga. Jadi bayangin kalau waktu turun itu saya nyerah, ya hari ini udah nggak tahu kemana gitu kan. Big account-nya Corona sekarang siapa? Sebut merek nggak apa-apa. Boleh. Jadi sebut customer-customernya Corona. Corona saat ini lagi handle Unilever, ada SAP, terus ada juga kemarin kerjasama sama Motorola Solutions, terus ada lagi lah yang banyak. Banyak ya? Lumayan, alhamdulillah. Wow. Lagi on talk juga sama beberapa NGO juga. Oke. Bra, sekarang kita ngomongin lebih dalam mengenai Corona. Supaya yang nonton nih bisa dapat gambaran. Sebenarnya apa sih yang dikerjain sama Corona? Oke. Kenapa kok customer butuh Corona? Ya.
Betul. Oke, jadi Krona itu sebenarnya basicnya service client service agency. Jadi apalagi dunia digital itu kan baru ya. Tahun 2009 di Indonesia mah baru ngomongin Kaskus sama Twitter istilahnya sama Facebook. Eh, perusahaan yang ada saat ini itu belum bisa memanfaatkan channel-channel digital gitu kan. Nah, Krona hadir di situ kasih layanan ke mereka-mereka ini, corporate atau brand-brand yang coba masuk ke channel digital gitu. Karena mereka sebelumnya di TVC atau di billboard atau di radio. Sementara ada channel digital yang tiba-tiba muncul Gojek, tiba-tiba gede, valuasinya triliunan. Mereka kaget gitu kan. Ini kok bisa perusahaan di scale seperti itu lewat cuman teknologi digital. Nah, ya kita lebih mengedukasi ke mereka dan mereka sebenarnya bisa belajar di Google itu di YouTube banyak banget pelajarin gitu ya. Cuman in term of execution ya mereka tetap butuh vendor atau agency yang harus bantuin mereka, intinya gitu. Nah, kita percaya bahwa ini nggak akan mati. Human touch itu nggak akan mati. Memang ada AI, ada yang macam-macam gitu kan, ada mau advertising di Google gitu, udah ada teknologi AI, kita tinggal pasang budget itu running sendiri dan teroptimasi sendiri, itu udah ada. Tapi human touch-nya, kreatifnya emang siapa yang kerjain gitu kan? Oke. Human gitu kan. Terus strategiknya gimana, analitiknya gimana itu. Nah, kita semakin yakin teknologinya semakin maju, tapi manusianya juga harusnya shifting juga ke arah yang ngikutin teknologi gitu. Jadi bukan teknologi ngebunuh pekerjaan, tapi pekerjaan yang harus beradaptasi sama zaman. Oke, kalau pertanyaan sederhananya gini, Mas Indra. Problem apa sih yang dihadapi sama customer sampai mereka berpikir, saya butuh layanannya Krona? Apa sih problemnya, Biar? Pertama, waktu. Mereka nggak punya waktu untuk melakukan digital marketing. Mereka tahu harus ngapain, ya kan? Tapi mereka nggak punya waktu dan nggak punya pengalaman untuk mengeksekusi. Oke. Itu satu. Yang kedua, kalau mereka harus hire internal, terlalu costly buat mereka. Ya kan? So, agency di situ masuklah ininya, kebutuhan bagi mereka gitu. Nah, yang ketiga, sebenarnya agency dengan pengalamannya itu bisa antara misalnya Zahir kita konekin sama klien kita yang lain, itu jadi kayak penghubung juga. Jadi ya tadi saya bilang human touch itu nggak akan bisa digantiin sama teknologi karena ya itu tadi manusia kan punya emosi itu. Nah, itu yang nyambungin, mengkoneksikan satu sama lain gitu. Jadi kenapa klien butuh agency ya itu sih pasti. Oke, kalau boleh tahu lebih detail lagi Mas Indra. Saya calon customernya Krona, dan saya punya produk jualan kopi gitu misalnya. Pitching live nih. Yes. Nah, saya kepengen tahu proses pekerjaannya gitu. Ya. Supaya audiens yang nonton juga jadi ngerti. Ya. Kalau saya ini pengusaha kopi, dan saya nggak ngerti mengenai digital advertising. Yang saya tahu adalah Mas Indra, saya mau jualan kopi saya, omset saya sebulan misalnya 5 juta, saya mau jadi 100 juta. Ya. Lalu saya ketemu sama Mas Indra. Ya. Apa yang dilakukan sama Krona? Membantu saya dari omset saya jualan kopi 1 juta, jadi 100 juta misalnya. Iya mau nggak mau itu mesti dikulik ya, backgroundnya. Apa? Kenapa buka kopi, terus apa sih filosofinya di belakang? Oh, sampai ditanya kayak gitu ya? Oh iya, karena nanti itu ngaruh ke delivering message yang mau dicoba di solve sama pengusaha kopi itu, gitu kan? Kalau cuman ya saya mau jualan kopi aja yang penting profit, ya udah itu mah iklanin aja istilahnya ya kan? Bikin promo, bikin program segala macam. Cuman kalau mau branding itu sampai ke sana sih, sampai mikirin unique selling point-nya apa, terus kita akhirnya pelajarin bisnis prosesnya seperti apa, customer journey-nya kayak gimana, customer pain point-nya apa aja. Dari situ kita bisa menyusun namanya communication strategic. Communication strategic isinya apa? Isinya itu ya bisa slogan, bisa ya marketing communication, misalnya konten lah ya, message yang akan payung besar konten kita gitu. Jadi kalau ngomongin rumah itu udah ada atapnya gitu. Jadi kita nggak kemana-mana gitu kan. Payung besar message. Di situ nantinya harus bisa ngedeliver kita punya value sebagai perusahaan, sebagai brand. Nah, dari strategic communication itu udah ditetapin, baru diturunin ke konten-konten dan tactical. Nah, itu baru ngomongin consultingnya tuh, baru sebatas mikirin konsep segala macam di situ. Habis itu kita tawarin eksekusi. Bisa nggak kamu eksekusi, message-nya ini, channel-nya ini, budgetnya segini, silakan eksekusi. Kita cuman kasih suggestion gitu kan.
Nah, kebanyakan kan klien ya nggak punya pengalaman, nggak punya waktu gitu kan. Akhirnya, oke deh, agensi yang eksekusi. Ya udah kita pakai punya resource kita dan kita eksekusi. Dari eksekusi ada lagi nih PR yang harus dimilikin sama sebuah brand atau pengusaha biasanya sejauh mana dia bisa measure dia punya bisnis campaign gitu kan. Ya udah, agensi lagi tuh analitik, ya kan. Sejauh itu sih sampai ke optimasi, balik lagi ya gitu, circle proses. Oke, berarti lumayan banyak nih pekerjaannya di Corona. Pertama tadi urusan dari communication strategiknya, bagaimana mikirin konten, message yang akan di-deliver, terus tadi ya sampai bikin copywriting segala macam, sampai ke konten. iklan sampai ke konten. Setelah itu mikirin bagaimana eksekusi. Kalau eksekusi itu ngomongin channel. Iya. Channel itu artinya mungkin bahasa simpelnya kita mau iklan di Instagram kah, di YouTube, di Facebook, di Google Ads, atau yang mana gitu. Atau podcast zaman sekarang. Itu dibantu juga sama Corona untuk memilih channel mana yang terbaik. Betul. Oke. Ada nggak success story yang paling monumental sepanjang sejarahnya Corona gitu? Ada nggak klien ini tadinya omsetnya 50 juta sekarang jadi 50 miliar gara-gara Corona? Aduh, mau sebut yang mana nih? Nggak usah sebut merek, cuman kita butuh success story-nya gitu. Kalau nyatanya sih, kita waktu itu bantuin kayak business coach, ya yang ngajarin bisnis, ya business coach. Dia itu sebelumnya per bulan itu cuma 30 sampai 40 peserta lah per bulan. Oke, dia jualannya apa? Dia jualannya training, jualan coaching bisnis, ya ngajarin pengusaha untuk olah finansial mereka gitu kan. Nah, ya itu dia cuma bisa 40, paling top 40 peserta. Nah, akhirnya kita masuk ke dia, kita tawarin service kita, tentu kita bawa data, bawa strategi, bawa kreatif segala macam. Akhirnya kita bantuin tuh, itu kita bantuin di Google Search. Ini tahun berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Di 15, 5 tahun lalu ya? Iya, 5 tahun lalu. Google Search, terus kita bantuin juga di waktu itu di YouTube. Zaman dulu di YouTube belum se-hype sekarang. Iya, belum se-hype sekarang. Terus abis itu kita manage dia punya UI UX website-nya. Dari situ kita bisa nge-grow dia punya peserta sampai ke angka 300-400. Wow, peserta. berarti 10 kali lipat? Yes, dari tadinya dia cuma sewa kelas di satu kampus, harus sewa ballroom. Cuman dalam waktu sebulan. Itu success story digital yang possible ternyata. Yang hari ini masih banyak yang mempertanyakan, bener nggak sih digital itu possible untuk grow sebegitu bagus atau sebegitu besar untuk bisnis? Oke, nah ini cerita barusan mungkin bisa membuka paling nggak pikiran teman-teman yang masih ragu-ragu gitu untuk masuk ke digital. Bener banget. Ini digital nih bisa benar-benar membantu scale bisnis kita apa enggak? Cerita tadi mungkin paling nggak bisa menjadi inilah ya, contoh kecil bahwa ternyata digital even sebuah bisnis yang jualannya service training aja bisa di scale 10 kali lipat dengan bantuan digital marketing. Betul. Oke. Sekarang ngomongin industrinya. Industrinya seketat apa, Andra? Wih, ketat banget. Apakah semua orang bisa langsung bikin digital marketing agency sehingga bisnisnya Corona gampang banget diduplikasi mungkin atau gimana? Ya itu tadi sih, kalau ngomongin kompetisi gitu ya, itu hampir semua agensi baru, saya bisa bilang hampir semua agensi baru itu punya skill yang oke, yang keren-keren. Dan kebanyakan memang mereka udah pengalaman di agensi sebelumnya atau di agensi multinasional gitu ya. Karena bikin perusahaan semudah bikin website gitu kan, zaman sekarang gitu kan. Bikin perusahaan semudah bikin website. Iya kan, asal lu udah punya website, lu bisa bikin kartu nama dan lu bilang gue CEO gitu kan. Itu udah kejadian sekarang. Nah, sejauh apa, se-red ocean apa sebuah digital agency gitu kan pertanyaannya. Merah banget sih. Merah banget. Jadi kalau lagi mikirin gue mau bikin agensi kalau nggak ada unique selling point yang kuat-kuat banget hari ini agak terlambat menurut gue. Cuman nggak berarti nggak mungkin sukses. Cuman yang agak terlambat gitu. Karena yang Corona rasain sendiri, kita berdiri 2013 dan kita pikir dulu kita minoritas, maksudnya blue ocean nih, wah kayaknya belum ada yang bikin gitu kan. Ternyata begitu udah jalan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, makin banyak yang berdirinya udah 2012, 2011, 2013. Jadi ya mesti rajin-rajin lihat juga industri kayak gimana. Ya
yang tadi saya share sebenarnya sih, brand yang akan yang akan tersisa. Jadi reputasi sama brand yang akan tersisa, karena semua orang bisa tawarin service yang sama, service yang similar, tapi brand sama trust sama experience sih sebenarnya yang nggak akan bisa di copy. Iya, nggak bisa di copy. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir. Yes. Apa strategi Corona yang paling penting untuk membuat bisnis Corona ini bertahan untuk paling nggak 10 tahun ke depan? Oke. Strategi kalau dari sisi pribadi sebagai pengusaha, pertama stay low deh. Stay low itu dalam arti Stay humble gitu. Iya, stay humble. Nggak usah, kalau belum mampu untuk beli mobil ya nggak usah beli mobil. Nggak usah nyicil? Nggak usah nyicil. Nyicil itu ngebebanin gitu ya. Oke. Terlepas itu ada riba segala macam, tapi nyicil itu secara logika ngebebanin lo punya income per bulan gitu ya. Terus kedua, jangan gampang menyerah sih, dari pribadi ya, jangan gampang menyerah. Ketiga, harus pinter-pinter ngelihat peluang, karena red ocean tadi gitu kan. Jadi peluang tuh penting, terlebih kalau kita udah punya nama, udah punya pengalaman, udah punya brand awareness, ya sisanya pinter-pinter cari peluang dan manfaatin peluang itu. Itu dari pribadi. Kalau dari sisi perusahaannya sih adalah beberapa strategi. Buka sedikit kan sharing buat teman-teman. Yang Ya. paling ini deh yang paling mendasar gitu, yang kira-kira teman-teman di Corona yakin bahwa strategi ini akan membuat Corona berjalan sampai seumur hidup. Amin. Jadi yang pertama, agency ini not a scalable business. Oh ya? Ya, itu udah dikonfirm sama hampir semua pemilik digital agency. Digital agency itu not a scalable business, tapi kita punya resource yang unggul dibandingin perusahaan-perusahaan yang lain, gitu, industri lain. Nah, sebagai perusahaan yang mau sustain, karena kan AI juga mengancam nih, teknologi juga mengancam kerjaannya digital agency sebenarnya. Supaya mau sustain, ini tuh kita mesti gedein kita punya resource ya, dari sisi quality sama quantity juga sebenarnya. Semakin gede, semakin banyak yang bisa kita lakuin, semakin besar impact yang bisa kita lakuin. Jadi ya strateginya gedein quantity sama quality. Itu yang pertama. Yang kedua, harus inovasi. Nggak bisa ada jawaban yang lain. Ya, kuncinya inovasi. Inovasi harus bikin produk. Bikin produk. Iya, mau nggak mau. Ada strategi khusus nggak di Corona supaya bisa culture untuk inovasi itu bisa jalan terus? Lebih peka sama apa yang lagi terjadi sih. Satu, kesalahan startup, kebiasaan ya sebenarnya dia bisa menciptakan sesuatu canggih banget, tapi marketnya nggak butuh. Kita rame-rame ngomongin AR, ngomongin VR, emang market butuh? Kan belum gitu, dan belum siap juga marketnya. Nah, lebih peka ke sana sih, kayak cuman sebatas ngomongin, kayaknya kita butuh perusahaan server nih, penyedia cloud hosting gitu ya. Itu dibutuhin market, dan itu yang lagi kita mau lakuin. Jadi kita mau invest ke cloud business. Jadi server provider. Itu. Jadi ya mau nggak mau harus main ke beberapa revenue stream yang bisa scale. Tapi untuk ke sana kita butuh resource yang memang mumpuni dan memang punya kapasitas buat bikin itu gitu kan. Untuk bisa punya tim yang mumpuni dan cukup untuk ngebikin brand dan perusahaan itu kan nggak gampang. Iya, enak kalau diinjek sama investor seri A, seri B gitu ya. Tapi kalau modal dengkul itu benar-benar mesti sabar dan harus sustain dulu, harus hidup dulu bisnisnya. Oke, keren banget. Yang saya mungkin pesan yang paling menarik dari Mas Indra barusan adalah tuh tadi yang pertama, kalau mau sustain sebagai pengusaha, jangan fancy banget gitu. Baru punya duit dikit nyicil iPhone. Itu dia. Punya duit dikit nyicil mobil. Meeting di Sushi Tei. Iya, meetingnya di Sushi Tei. Nggak perlu kayak gitu, ya kan? Karena dengan caranya Mas Indra tadi bisa membuat Corona justru bertahan di tahun ke-6 ya. Ya. Tahun ke-6 dengan begitu banyak big account, perusahaan-perusahaan besar pun bisa percaya ternyata tanpa yang fancy-fancy. Yang paling penting adalah
company kita deliver sesuatu yang benar-benar memecahkan masalah. Bener. Kalau boleh cerita dikit, Boleh. first big client kita waktu itu saya ngegolin, terus saya naik motor, parkir di 7-Eleven zaman dulu kan. Oke, banyak 7-Eleven waktu itu di Iya, mana-mana. dulu banyak 7-Eleven. Iya, meeting point tuh zaman dulu ya. Lebih tepatnya di belakang GI dulu tuh ada Oke, 7-Eleven. Saya meeting di GI, ya kan? Itu kan fancy banget tuh. Itu benar-benar datang naik motor, buka jaket, semua jaket dirapi-rapi di motor situ, meeting di GI. Itu di GI di Starbucks dulu. Yang beli kopi dia, saya nggak beli apa-apa. Emang dasar anak muda cuman penghasilan 150.000. Terus akhirnya ngedilin project yang coach bisnis itu. Yang justru akhirnya ngebawa manfaat buat dia, terus big account buat Krona. Dan itu buat saya apa ya, kayak signature banget. Wah, itu first client yang kita dealin dengan sehumble-humblenya sebagai pengusaha. Wow, keren banget. Karena ya nggak perlu fancy lah, nggak perlu fancy Nggak perlu fancy. untuk ngedealin klien tuh nggak perlu fancy amat. Cukup memantaskan diri aja. Keren. Nah, buat teman-teman kalau ngomongin startup bisnis, nggak harus tech lah ya. Pokoknya semua startup bisnis, menurut saya mentality sebagai entrepreneurnya hari ini kita bisa belajar banyak banget dari Mas Indra. Nggak perlu fancy, stay fokus sama solusi, nggak perlu yang mikir terlalu jauh, keren-keren ya, nggak apalagi tadi ya, nyicil-nyicil, dikit-dikit nyicil gitu kan. Iya, itu penyakit tuh. Itu penyakit gitu. Jadi fokus aja sama bagaimana kita bisa deliver solusi terbaik kepada customer dan membawa impact. Betul. At the end ternyata dari customer yang kayak gitu terima impact, itu yang membuat Krona bisa tumbuh dan bisa sustain sampai hari ini. Alhamdulillah. Oke, sip. Sip. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Sama-sama, Indra. undangannya. Sharingnya singkat, padat banget, luar biasa. Mudah-mudahan semua teman-teman bisa belajar banyak. Amin. Ditunggu nanti di series berikutnya. Hari ini kita kedatangan CEO, saya masih bilang startup company di digital marketing agency, karena mentality-nya itu yang paling penting gitu. Betul. Dan even sekarang semua corporate enterprise berpikir bagaimana supaya punya mentality seperti startup karena itu proven itu yang paling jalan. Dan justru ngedrive inovasi begitu banyak. Betul. Ya. Oke, terima kasih banyak semua audiens yang sudah nonton. Tunggu kita lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ra. Diminum kopinya. Ya. Zahir Online.